Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana Accelerate London System yang dimainkan oleh Magnus Carlsen menghadapi pecatur Grandmaster Mongolia, Sumia Bilgun. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak. Magnus Carlsen memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas D5 dan gajah ke F4. London System di papan, kuda ke F6, pion ke E3 dan E6 saat ini tentunya juga balasan pada London System membawa gajah ke depan menawarkan gajah. Karena kekuatan dari gajah London System ialah dengan gajah F4 ini. Kuda ke F3 dilanjutkan pengembangan, gajah langsung ke D6, biasanya juga langsung kuda ke sentral tetapi kuda ke D2 terlebih dahulu, rokade pengamanan, dan C3 ciri khas pada London System mempersolid pion satu sama lain. C5 langsung juga mendobrak sentral, gajah ke G3 dimainkan pancingan teman-teman. Di sini Montri ke C7 karena seperti ini, apabila diterima gajah, maka pion H menerima membuka file benteng ke depan. Apalagi juga hitam sudah rokade teman-teman, di mana tugas dari putih ke depan menyingkirkan kuda sehingga ancaman ini pun sangat berbahaya. Kita kembali oleh sebab itulah Montri ke C7 dimainkan hitam, maka kuda ke E5 saat ini menempatkan di sentral, lalu ke depan manuver kuda satu lagi ke petak F3. Kuda ke C6 dimainkan menawarkan kuda, F4 mempersolid. Apabila diterima teman-teman tidak mungkin pion akan menerima memforking kuda dan juga gajah. B6 mempersolid juga pion satu sama lain, tetapi kelemahan dari hitam bahwa gajah ke depan aktif teman-teman. Di sini Fianchetto tetapi masih terhalangi tentunya. Gajah ke D3, kita lihat lebih aktif gajah dari putih, memantau pion H7. Gajah ke B7 dimainkan, gajah ke H4 mengancam kuda, dan ini tidak bisa disepelekan sehingga kuda langsung mundur ke E8. Karena apabila disepelekan misalkan dengan pion H6 dengan harapan kuda kan ada perlindungan, masalahnya akan langsung diterima teman-teman, karena pion menerima membuka juga saat ini file raja. Walaupun kuda terancam, putih akan memainkan dengan Montri melakukan skak. Di sini petak H7 dijaga gajah. Raja ke H8, Menteri ke H4 mengancam juga salah satu pion. Raja ke G7 mensupport, kuda ke G4 teman-teman mengancam semuanya. Benteng ke H8 sebagai contoh mencegah juga untuk langsung melakukan skak. Masalahnya menerima pion F6 skak. Raja ke G8, kuda menerima pion skak. Kita lihat di sini raja berpindah, benteng juga tumbang. Benteng menerima kuda, Menteri menerima benteng. Keunggulan pun signifikan dimiliki oleh putih. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi dimainkan kuda langsung mundur ke E8. Maka Montri tetap ke G4 teman-teman memantau. Kita lihat bagaimana fokusnya saat ini putih untuk menyerang langsung ke raja. Sedangkan Montri hitam di sini cukup bersembunyi teman-teman. Dan raja putih menjadi baik-baik saja. F5 counter attack dimainkan mengancam juga Montri. Menteri ke H3 mundur, kuda aktif kembali ke F6, manuver ke depan ke sentral ke E4, maka gajah langsung memukul kuda, benteng menerima, G4 langsung juga membongkar dari file G teman-teman. Benteng ke H6 mengancam juga, karena apa? Pion ini sedang dipin, apabila diterima tidak mungkin membuka Menteri saat ini menerima pion H7 didukung oleh gajah. Ini skak, raja tentunya ke F8 dilakukan skak, mendapatkan pion skak, waktu yang sama mengancam benteng. Benteng pun menutup dimakan saja teman-teman, raja berpindah, benteng akan tumbang jelas. Keunggulan pun signifikan tetap dimiliki oleh putih. Kita kembali teman-teman di dalam posisi dimainkan benteng ke H6 tentunya, maka Menteri ke G3, gajah memukul kuda, pion F menerima, dan pion F menerima pion saat ini, Menteri menerima, mengancam juga langsung ke raja, benteng ke F8 menguasai file terbuka, H4 terlebih dahulu teman-teman melaju ke depan, A6 counter attack dimainkan oleh hitam, raja ke E2, semua berkembang menghubungkan benteng satu sama lain, B5 saat ini dengan ide ke depan melanjutkan mengancam gajah. Benteng ke F1 mengambil alih file F. Di sini benteng memukul benteng. Pertukaran terjadi. Kita lihat saat ini bagaimana Magnus Carlsen saat ini menguasai file F. Menteri ke E7 ikut membantu, maka kuda ke F3 lagi-lagi manuver ke depan ke petak penting G5 dan B4 dimainkan untuk ke depan menerima pion melanjutkan promosi teman-teman. Sebelumnya C4 adalah sebuah rekomendasi walaupun tetap keunggulan dimiliki oleh putih, di mana simpel saja gajah mundur, maka kuda ke D8 saat ini mencegah benteng tentunya ke depan. Misalkan kuda ke G5, gajah ke C6 ikut juga manuver membantu. Akan tetapi di dalam posisi ini dicoba juga counter attack.
B4 dimainkan untuk promosi ke depan teman-teman, memberikan akses kuda ke G5, pion menerima pion, memberikan akses kepada Magnus, benteng ke F7 mengancam menteri. Di sini juga memang sengaja ditukarkan menteri terhadap benteng dan kuda sehingga menteri menerima benteng. Ini memang juga rekomendasi dari komputer. Kuda menerima, raja menerima saat ini simple, pion menerima pion. Kita lihat benteng dan juga kuda bersaing dengan menteri, akan tetapi di sini benteng tidak bisa bergerak teman-teman. C4 dicoba, maka gajah mundur, kuda ke E7, dan H5 saat ini betul-betul mendeskoneksikan benteng, tidak bisa bekerja. Benteng ini tidak ada bedanya dengan pion teman-teman. Gajah ke C6 dimainkan, raja ke D2 membuka diagonal sehingga gajah ke depan menempati petak D1. Raja ke F8, betul saja gajah ke D1 teman-teman. Di sini gajah ke E8 mengancam pion, maka menteri ke F4 melakukan skak, membuka gajah juga mensupport pion. Di sini raja berpindah, menteri ke G5 mengancam kuda. Raja mendekat, maka raja ke C1 di mana manuver ke depan teman-teman untuk ikut membantu permainan. Di mana raja endgame saat ini membawa raja teman-teman untuk juga mengancam pion ini, mempersiapkan pion promosi ke depan. Karena apa? Di sini benteng tidak bisa berpindah. Kuda saat ini aktif, mengancam juga ke depan pion. Gajah ke G4 mengancam kuda. Kuda mundur, raja ke B2 fokus rencana. Gajah ke D7, maka raja ke A3. Apa yang wajib dimainkan teman-teman? Kuda ke C6. Di sini pion ke E4 dan kuda ke E7. Karena seperti ini, apabila diterima teman-teman, apa kalkulasinya? D5 adalah opsi terbaik, sedangkan pion sedang dipin karena gajah mukul gajah. Semisal kuda kembali, karena ini juga sebelumnya yang dimainkan. Di sini menerima juga unggul, D6 juga lebih baik teman-teman. Kuda mundur saat ini, menteri ke D8 mengancam gajah, dan kurang lebih ini pun ke depan dimainkan oleh Magnus. Gajah ke E8 dilakukan skak, raja berpindah D7, dan gajah wajib diberikan, kalau tidak pion akan bangkit kembali menjadi menteri. Dan kita kembali di dalam posisi ini, dimainkan tentunya kuda ke E7, maka berlanjut pion menerima pion, kuda menerima, dan menteri ke D8 fokus rencana menaikkan gajah. Gajah ke E8, menteri ke C8 saat ini mengancam juga pion. Kuda menerima pion, menteri menerima pion mengancam kuda. Kuda melakukan skak. Raja ke B4, apa yang dimainkan? Raja ke E7. Di sini A4 teman-teman mengusir kuda. Terlebih dahulu gajah memukul pion juga mengancam gajah ke depan. Menteri terlebih dahulu melakukan skak tentunya. Kita lihat waktu mereka sudah krisis teman-teman. Raja berpindah, gajah simpel memukul gajah, tempo skak, pertukaran, pion simpel menerima kuda, promosi ke depan, pertukaran, menteri melakukan skak terlebih dahulu, raja ke G6, menteri ke E7 mengancam pion, raja mendekat, maka menteri melakukan skak, waktu yang sama mengancam benteng. Disinilah seorang grandmaster pasrah, ia memilih dengan raja ke 4 memberikan benteng, dan setelah langkah ke-51 menteri menerima benteng H5. Di sini juga Sumia Bilgun menyerah. Sangat-sangat menarik bagaimana pendekatan permainan London System yang ditunjukkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen pada gameplay kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalam bermain catur selanjutnya. Dan ada pun tingkat akurasi dari komputer menunjukkan bahwa Magnus Carlsen memiliki akurasi 92,2% dan Sumia Bilgun 85,7%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.